Mobil oleng tabrak pemotor dan rumah di Cikukulu, Sukabumi, Jawa Barat. Mencari keberkahan di bulan Ramadan, pesantren kota Sukabumi adakan kegiatan itikaf. Intip Situ Gunung Sukabumi, destinasi wisata terbaik sepanjang masa. Selamat sore pemirsa, senang sekali tim News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Nidya Arisandi pada edisi April 2023. Sejumlah informasi terkini dan teraktual telah kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum pada video sore hari ini. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Telah terjadi insiden mobil tabrak motor dan rumah di Cikukulu, Sukabumi. Insiden ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Hal ini dikarenakan sang pengemudi mobil mengalami oleng pada kendaraannya. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Nasional Sukabumi Bogor, tepatnya di Kampung Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Sepeda motor Yamaha Jupiter yang baru pulang dari Cisaat tertabrak mobil pada Senin 10 April 2023. Kecelakaan tersebut ketika kendaraan Suzuki Aireo melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi. Setibanya di tempat kejadian, kendaraan tersebut oleng ke sebelah kanan jalan. Setelah perkenaan tersebut mengenai kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter. Setelah perkenaan tersebut langsung menabrak rumah. Kecelakaan tersebut bermula pada saat motor yang dikendarai oleh korban melaju dari arah Sukabumi menuju Bogor. Namun setibanya di lokasi kejadian, datang mobil dari arah yang berlawanan. Mobil tersebut diduga hilang kendali sehingga masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Menabrak korban, mobil menabrak rumah hingga mengalami kerusakan. Soalnya saya lagi di dalam, cuma dengar suara ada yang ribut-ribut kayak yang suara kecelakaan gitu. Kira-kira cuma itu doang, pas ngeliat ke depan ternyata ada mobil nabrak keluar. Kayaknya sebelah sananya yang nabrak motor dulu gitu. Mungkin banting setir jadi nabrak ke sini. Akibat kejadian tersebut, pengendara dan penumpang mengalami luka ringan dan kerusakan satu unit rumah. Dan Klik News melaporkan dari Sukabumi. Pemirsa, tak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Banyak masyarakat muslim berlomba-lomba mengikuti kegiatan keagamaan. Berikut informasi mengenai kegiatan itikaf di salah satu pesantren kota Sukabumi. Umat muslim berbondong-bondong mengikuti acara keagamaan di bulan Ramadan, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itikaf adalah acara yang ramai dikunjungi oleh banyak masyarakat, khususnya itikaf yang diselenggarakan oleh pesantren kota di Sukabumi, Jawa Barat. Ini momennya 10 hari terakhir bulan Ramadan ya, pasti sudah pasti diburu gitu ya sama rata-rata kaum muslim dan muslimat gitu yang mengharapkan bisa mendapatkan Lailatul Qadar begitu ya. Jadi berawal dari situ kita mengadakan atau menyediakan begitu ya. Acara itikaf tersebut diselenggarakan untuk umum dan khususnya untuk para wanita. Acara tersebut diikuti oleh 30-50 peserta dan dihadiri oleh beberapa ulama besar di Sukabumi. Memang ini salah satu program dari pesantren, bagian dari program pesantren. Jadi memang setiap tahun di 10 hari terakhir Ramadan itu pasti diadakan itikaf. Yang kedua, kan di luar nyari tempat itikaf yang sesaat kadang-kadang tidak mudah gitu. Iya betul. Yang alhamdulillahnya di pesantren difasilitasi. Kemudian juga kadang butuh paksaan gitu ya untuk lebih bisa memanfaatkan waktu. Kalau misalkan di rumah aja atau tidak dibuatkan program, kadang lebih mudah terlenaknya, lebih mudah abai gitu. Apalagi kan ini 10 hari terakhir. Rangkaian acara tersebut terdiri dari ceramah, kajian, buka bersama hingga tarawih.
Tim Liputan Klik News melaporkan dari Sukabumi. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya. Situ Gunung, destinasi wisata yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini menyuguhkan pemandangan alam yang cantik dan pastinya membuat liburan Anda menjadi tak terlupakan. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak informasi selengkapnya bersama rekan saya, Safira. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Safira Fauzia. Tidak salah rasanya kalau Sukabumi ini menjadi destinasi wisata favorit para wisatawan. Nah, salah satunya adalah Danau Situ Gunung. Penasaran gak sih isi dari Danau Situ Gunung apa? Yuk ikutin terus perjalanan saya kali ini. Tempat wisata yang akan kita kunjungi kali ini yaitu Danau Situ Gunung. Tempat ini terletak di Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Melewati pintu masuk, kita akan disuguhi oleh keindahan alam yang menyejukkan mata. Banyaknya pohon di sisi kanan dan kiri menyambut para pengunjung di tengah perjalanan menuju ke tempat utama, yaitu danau. Sebelum sesampai di danaunya, kita akan berjalan dari parkiran menuju danau itu sejauh 300 meter. Sesampainya di sana, jajaran warung di sisi kanan, pangkalan ojek di sisi kiri, dan juga hamparan rerumputan hijau. Nah pemirsa, saya sudah setengah perjalanan menuju Danau Situ Gunung. Makin penasaran gak sih apa yang ada di Danau Situ Gunung ini? Yuk ikutin terus perjalanannya. Nah pemirsa, saya sudah sampai di kawasan Danau Situ Gunung. Nah pemirsa, saya sudah sampai di Danau Situ Gunung. Di belakang saya ini terdapat danau yang sangat indah, cantik, dan menyejukkan, membuat saya makin betah berlama-lama di sini. Nah, setelah tadi kita melihat betapa indahnya Danau Situ Gunung dan hamparan rerumputan hijau yang sangat menyejukkan mata ini, sekarang kita akan mewawancarai Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ini kan sebenarnya ex-hutan produksi ya. Nah, sekarang sudah mulai menjadi hutan heterogen. Kalau hutan produksi identik dengan hutan sejenis kayak sekarang hutan konvensional itu tumbuhannya mulai beragam, beragam atau yang memang sengaja tidak tanam, misalkan di Selasa Malam, Puspa kita tanam. Karena damar ini kan sudah tua ya, umurnya. Kakaknya perkenalan dulu terlebih dahulu. Ya, nama saya Yana. Ya, mungkin karena pemandangannya juga ya, terus suasananya juga enak gitu. Dan menurut kakak sendiri dengan harga tiket yang sudah kakak beli itu worth it gak sih sama fasilitas yang udah disediain dari Situ Gunung ini? Worth it sih. Kita memilih alam ya, alam, jadi biar alam menyatu dengan kita. Memadai Sekali. ada tiker walaupun nyewa tapi murah nyewa tiker juga. Iya, berarti ini menjadi wisata favorit Bapak gitu. Iya. Oke, Klik News, tempat wisata alam Danau Situ Gunung ini memang wajib untuk dikunjungi bila mana kita sedang berkunjung ke Sukabumi. Karena wisata ini memiliki keindahan alam yang sangat indah dan sangat cocok untuk dijadikan tempat pilihan keluarga. Nah, selain dari itu, himbauan untuk kita semua, demi kelestarian alam ini, ingatlah dan jagalah selalu fasilitas dan kebersihan di tempat wisata tersebut, bahkan dimanapun kalian berada, yaitu dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Sampai di sini perjalanan kita kali ini, sampai jumpa di Klik News selanjutnya. Demikian rangkuman informasi untuk Anda pada Klik News sore hari ini. Saya Niken Arisani pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore, selamat beristirahat. Sampai jumpa di Klik News esok hari. Gerah banget sih, jadi haus deh. Kamu kegerahan? Minum nih, pilih boba Mia.
Enak banget. Julie Boba Milk, minuman segar bikin mood balik lagi. Jelang mudik lebaran, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adakan pengecekan kendaraan berkala. Kurang hati-hati, seorang pengendara motor menabrak penyeberang jalan di Sukabumi, Jawa Barat. Wisata koi Haji Suhendi, perpaduan panorama alam dengan budidaya ikan koi. Selamat sore pemirsa, senang sekali Klik News dapat hadir menjumpai Anda bersama saya, Karisa Ainia. Berita terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semuanya telah kami rangkum dalam Klik News sore hari ini. Baik pemirsa, kita awali sore hari ini dengan berita pertama. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi melakukan pengecekan pada kendaraan jelang mudik Lebaran tahun 2023. Menjelang mudik Lebaran Idul Fitri 2023, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi adakan pengecekan kendaraan mudik dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan. Yang itu perintah Undang-Undang 2829, yaitu setiap kendaraan bermotor, mobil barang, mobil bis, kereta gandengan, kereta tempelan itu wajib untuk dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Jadi nggak semua mobil yang ada di sini itu diuji, tapi hanya mobil barang, contoh kayak pickup, mobil box, terus mobil bis, kereta gandengan. Demi mengantisipasi terjadinya kecelakaan kendaraan, pengecekan dilakukan oleh petugas tempat mulai dari pengecekan mesin, rem, lampu, aki, radiator, hingga ban dan komponen lainnya. Adapun layanan tersebut dibuka untuk umum, dimulai pada periode arus mudik tahun ini. Pengecekan ini dilakukan mulai dari kendaraan pribadi seperti mobil, kendaraan umum untuk mudik seperti bus antar kota dan provinsi, hingga truk yang tak lepas dari pengecekan. Adapun Dinas Perhubungan Kota Sukabumi yang akan membangun posko bersama yang disebarkan di beberapa titik mudik nantinya. Tim Liputan Klik News melaporkan dari Kota Sukabumi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Kurangnya hati-hati, seorang pejalan kaki tertabrak oleh pengendara motor di Jalan Terminal A menuju Ciberem, Kota Sukabumi. Seorang pejalan kaki berinisial U tertabrak oleh pengendara sepeda motor saat menyeberang dari kanan jalan menuju kiri jalan. Saat itu, korban melihat pengendara sepeda motor bergerak dari arah Terminal Pintu A menuju Ciberem, Kota Sukabumi. Setibanya di TKP, korban tertabrak oleh pengendara motor tersebut. Pejalan kaki atau penyeberang jalan yang tertabrak oleh sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 07.30, di mana seorang pejalan kaki atas nama saudara U pada saat menyeberang jalan dari kanan jalan menuju kiri jalan, bila dilihat dari laju kendaraan sepeda motor tersebut yang bergerak dari arah terminal tipe A menuju Ciberem, ya, setibanya di TKP penyeberang tersebut tertabrak oleh pengendara sepeda motor tersebut, sehingga mengakibatkan luka-luka yang dialami oleh penyeberang jalan. Kemudian penyeberang tersebut dan inisial saudara ini dilarikan ke Rumah Sakit RS Samsudin SH Kota Sukabumi dengan dibantu oleh si pengendara kendaraan sepeda motor. Dan untuk penanganannya kami sudah sesuaikan dengan prosedur yang ada. Kemudian juga barang bukti dan yang diduga sebagai pengendara atau penyebab dari kecelakaan tersebut sudah kita amankan di Mapolres Sukabumi, khususnya di unit laka.
Tim Liputan Klik News melaporkan dari Sukabumi. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sore hari ini kami akan mengajak Anda semua berwisata ke Kabupaten Sukabumi yang tak pernah kehabisan tempat wisata baru. Rekan kami Sherly akan mengajak Anda berwisata ke tempat wisata yang cukup terkenal, yakni wisata Koi Haji Suhendi di Sukabumi. Jika kita mendatangi tempat wisata, hal yang wajib dilakukan adalah mengabadikan setiap momen dengan berfoto. Inilah suasana wisata Koi Haji Suhendi pada sore hari ini. Terletak di Desa Pada Asih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, wisata Koi ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit keluarga dan hangout bersama teman. Cocok dijadikan tempat ngabuburit sambil menunggu berbuka azan maghrib. Selamat sore pemirsa, kali ini saya sedang berada di tempat wisata ikan koi. Tempat wisata ini berada di Desa Pada Asih, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Untuk lebih lanjut, yuk ikutin saya terus. Wisata koi menyuguhkan beragam fasilitas maupun wahana tersedia, yakni tempat parkir yang memadai, wahana beca air bebek, spot foto untuk pasangan muda-mudi, wahana tangkap ikan, mandi bola, trampolin, hingga balai-balai tempat kumpul bersama teman maupun keluarga. Sini dan sebetulnya pengelola bukan owner, ya ini mah wisata kecil-kecilan ya kita untuk pengembangan gitu kan. Saya Bapak pengelola di sini. Pengelola di sini terus. Ya, saya juga mau nanya nih, kalau misalnya wisata koi itu kapan kita berdiri? 1 tahun ke belakang, 1 tahun. Baru. Sekitar 2022 Pak. 2022 ya 1 tahun pas tahun kemarin. Dengan tiket Rp10 saja, pengunjung sudah dijamin mendapatkan perpaduan panorama alam yang cantik dan pastinya spot foto keren hingga budidaya ikan koi yang menjadi ikon tempat wisata ini. Nah pemirsa, jika kita mendatangi tempat wisata, hal yang wajib dilakukan yaitu mengabadikan momen dengan berfoto. Inilah suasana sore hari di wisata ikan koi. Kenapa memilih untuk berkunjung ke tempat wisata ikan koi? Karena tempatnya strategis, dekat dari penjangkauan masyarakat gitu ya, karena banyak spot-spot yang luar biasa. Apa sih yang menarik dari tempat wisata ini? Kalau yang menarik dari tempat wisata ini banyak, salah satunya yaitu budidaya ikan, terus ada mainan anak-anak gitu. Sembari menanti hidangan disajikan, pengunjung dapat menaiki wahana beca air bebek di kolam koi bersama berbagai ribuan ikan koi. Terdengar menyenangkan sekali, bukan? Nah, pemirsa, jadi di tempat wisata ini terdapat wahana bebek air. Kalian bisa menaiki wahana ini dengan harga Rp5.000 saja. Adapun pengunjung dapat berwisata sambil mencicipi hidangan, mulai dari paket nasi liwet yang ditawarkan bersama paket lauk lainnya, seperti lalap sambal serta aneka minuman pelepas dahaga. Nah pemirsa, itu dia perjalanan saya kali ini. Saya Sherly Atrizalia melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Baik pemirsa, informasi mengenai wisata tadi menjadi berita terakhir sekaligus penutup pada Klik News sore hari ini. Saya Kalisa Ainia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa di Klik News esok hari. Sampai di sini.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh mahasiswa komunikasi Angkatan 58 Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Terjatuh di eskalator City Mall Sukabumi. Nenek berusia 59 tahun dievakuasi ke posko pengamanan City Mall. Ramai komentar bernada ancaman kepada warga Muhammadiyah. Peneliti BRIN terancam sanksi disiplin berat. Agrowisata Singgah Inpingku mengangkat budaya lokal dan menawarkan konsep alam hingga edukasi dan kreativitas pada anak. Libur Lebaran telah tiba. Libur Lebaran kali ini lebih asik bermain air bersama anak tercinta di kolam renang Ali. Selamat sore pemirsa. Senang sekali Klik News hadir menjumpai Anda. Bersama saya Aditya Ramdhani. Sejumlah informasi terkini dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Semua telah kami rangkum dalam Klik News sore hari ini. Kita awali sore hari ini dengan berita pertama. Diduga kurang berhati-hati, seorang nenek terpeleset di tangga eskalator City Mall Kota Sukabumi. Seorang nenek berusia 59 tahun itu langsung dievakuasi oleh tim medis dan dinkes setempat. Insiden tersebut terjadi di supermarket City Mall Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pengunjung supermarket City Mall di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, dikejutkan dengan insiden seorang wanita paruh baya terjatuh di tangga eskalator. Setelah memperoleh laporan pengunjung, petugas gabungan Pospam, Pos Pengamanan City Mall Kota Sukabumi segera mengevakuasi. Jam 9 pagi, ada ibu-ibu kebetulan di Sabol ya menggunakan tongkat, mau naik lift, mungkin karena di lift itu kan ada yang lipetannya. Si ibu itu mungkin posisi kakinya di lipetannya itu kaget, akhirnya terjatuh. Itu pun dipegang sama anaknya, cuma mungkin jatuh, akhirnya kita bawa ke sini, kita obati, ada kesehatan. Kita di sini istirahat dulu, mungkin kita menjelang lebih 20 menit sudah disampai. Tapi diarahkan sama security untuk menggunakan tangga darurat, jadi tidak pakai tangga lift. Jadi di Sabol, tapi ini nggak ada Sabol ya, pakai tongkat. Kalau nggak salah sebelah kanan. Jadi bukan karena musik atau ada dari kesalahan teknis di eskavatornya, itu karena memang disabel terus si ibu pindahannya salah. Setelah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis dan sigap, Limat dinyatakan sehat, tidak mengalami luka serius dan langsung menghubungi pihak keluarganya untuk dibawa pulang. Tim Liputan Klik News melaporkan langsung dari Sukabumi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Adanya ancaman dan ujaran kebencian terhadap warga Muhammadiyah. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin, menuliskan surat permohonan maaf kepada pimpinan dan juga warga Muhammadiyah. Permintaan maaf tersebut terkait komentarnya yang bernada mengancam di media sosial yang viral di dunia maya. Heboh, peneliti BRIN yang ancam akan bunuh warga Muhammadiyah di media sosial. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Andi Pangerang Hasanuddin menuliskan surat terbuka berisi permintaan maaf kepada pimpinan dan warga Muhammadiyah. Permintaan maaf ini terkait komentarnya yang bernada mengancam di media sosial dan viral di dunia maya. Penentuan satu Syawal itu kan berkaitan dengan teknik ibadahnya, kan itu teknik ibadah. Yang Muhammadiyah berkeyakinan bahwa menentukan satu Syawal itu menggunakan hisab. Nah, kan itu. Kalau yang lain punya keyakinan menggunakan ru'yat, kan masalahnya kan situ, perbedaan di situ aja saja. Nah, cuman kan Muhammadiyah kan punya kan metode ini kan bukan baru sekarang. Sebelum adanya Indonesia juga, sebelum merdeka juga Muhammadiyah sudah menggunakan metode itu. Kalau masalah si Andi Pangerang ini kan
Nah itu yang kita misalnya kan di situ kan seharusnya kan dia itu kan bagian dari ASN atau mewakili negara yang membidangi dari sisi keilmuan. Nah harusnya kan dia bicara tentang keilmuan dia kan, kalau apalagi dia di BRIN yang basicnya dari lembaga peneliti antariksawan, kan harusnya kan bicaranya kan tentang ilmu hasil penelitian itu yang harus diekspos, tidak harus tendensius ke kelompok yang berbeda dengan hasil penelitiannya itu. Ya selama ini kan kita berupaya untuk menjaga toleransi baik sesama agama lain, apalagi kita satu agama, berarti kan kalau yang penyampaian itu kan kalau kita sih melihatnya itu ya mencerminkan kebodohan saja sih, walaupun dia secara kedinasannya itu dia diberiin, tapi kan itu bagian dari kebodohan dia. Andi Pangerang juga terancam dilaporkan atas pernyataannya tersebut. Dalam agenda yang didapatkan, PP Pemuda Muhammadiyah menyatakan akan mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan Andi Pangerang. Tim Liputan Klik News melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Kita beralih ke berita selanjutnya. Singgah Inpingku atau yang lebih akrab disapa SIP kini menyeruak ramai dikunjungi wisatawan lokal karena menawarkan liburan berkonsep alam hingga sarana edukasi dan kreativitas anak. Pernahkah terpikirkan oleh Anda berlibur bersama keluarga dengan bertemakan alam, namun diiringi edukasi serta mengasah kreativitas pada anak? Inilah suasana Singgah Inpingku yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Halo pemirsa Klik News, kembali lagi bersama saya Kalisa Ainia. Saat ini saya ada di Singgah Inpingku, Desa Cisande. Nah, untuk selanjutnya apa aja sih yang ada di tempat wisata ini? Yuk mari ikutin terus perjalanan saya kali ini. Singgah Inpingku adalah agrowisata yang terletak di Desa Cisande yang masuk di dalam kawasan pedesaan agrowisata Pusaka Cinta di wilayah Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, yang baru-baru ini menyeruak ramai dikunjungi wisatawan lokal. Selain bersuah foto di lokasi favorit ataupun untuk merayakan kebersamaan dengan keluarga, Anda juga dapat merasakan suasana alam pedesaan dengan menikmati suguhan menu paket nasi liwet dan menu makanan terjangkau lainnya yang disediakan oleh pengelola Singgah Inpingku. Nah, pemirsa Klik News, banyak banget nih spot foto yang bisa kamu ambil di Singgah Inpingku ini. Nah, seperti di belakang saya ini ada spot foto sepeda layang. Ini kapan sih Kak didirikan? Singgah Inpingku didirikan pada tahun 2002 di akhir tahun itu Desember 2002, dan sampai sekarang kita baru berjalan 5 bulan. Untuk tujuan wisata Singgah ini adalah kita ke edukasi pendidikan, itu intinya kita, dan pemberdayaan masyarakat termasuk UMKM-nya dari warga juga dari kita. Jadi kita tidak berfokus kepada UMKM-nya karena kita akan memberdayakan masyarakat kita. Nah itu mungkin adanya Singgah ini untuk mempelajari anak-anak tahun itu cara bermain yang baik itu bagaimana. Di sini kan untuk memperkenalkan yang kayak jadul-jadul, gitu kan. Mungkin dari permainan anak juga, kalau sekarang itu tidak tahu yang sondaknya bagaimana, gitu kan. Alhamdulillah di situ sudah ada salah satunya apa namanya tuh sondak kayak egrang juga ada, gitu kan. Nah makanya dengan adanya Singgah ini, alhamdulillah kita itu sampai bulan-bulan ini sudah ada beberapa sekolah juga apa namanya itu yang mau kunjungan ke sini. Tempat wisata ini menawarkan harga tiket masuk Rp5.000 per orang dengan jam buka pukul 8 pagi hingga 5 sore. Selain menawarkan tempat spot yang bagus, Singgah Inpingku juga menyediakan banyak fasilitas lainnya, yakni gazebo, toilet, musola, kafetaria, kantin tempat khusus jajanan, dan tempat budidaya ikan lele, kolam tangkap ikan, wahana sepeda air, tempat karaoke, hingga sarana edukasi seputar pertanian. Nah, tempat ini pastinya cocok sekali bukan? Untuk Anda yang ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga, teman, bahkan pacar.
Ibu, kenapa sih Ibu memilih Singgah Inpingku ini sebagai tempat untuk Ibu berwisata, Bu? Oh, karena selain murah, dekat dari rumah. Fasilitas yang didapat oleh Ibu itu menurut Ibu cukup apa belum, Bu? Kalau menurut Ibu dibandingkan dengan wisata yang lainnya termasuk yang paling murah ya. Tiketnya kan 5.000, terus nggak ada batas waktu sampai kapan, sepuasnya kita di sini. Terus fasilitasnya juga lumayan deh ya gitu ya. Kayak tempat duduk kayak gitu. Tempat seperti ini juga lumayan, nggak terlalu mahal. Nah, itu dia pemirsa Klik News, tempat wisata Singgah Inpingku. Nah, tempat wisata ini sangat-sangat direkomendasikan banget nih untuk para pemirsa berkunjung apabila ke Kabupaten Sukabumi. Saya Kalisa Inia dan tim Klik News pamit undur diri. Bye-bye. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Libur Lebaran telah tiba. Libur Lebaran kali ini lebih asik mengunjungi wisata kolam renang bersama anak tercinta. Rekan saya Seri Atira Hijaria sedang mengunjungi salah satu kolam renang di daerah Sukabumi, tepatnya di kolam renang Ali. Tidak ada yang meragukan keunggulan kolam renang Ali yang terletak di Perum Alam Layung Indah di Jalan Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Kolam renang ini memiliki fasilitas yang lengkap dengan tingkat kenyamanan dan keamanan berstandar internasional. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Seri Atria Zalia dan saat ini saya sedang berada di kolam renang Ali yang bertepatan di Kabupaten Sukabumi, Desa Cisande. Kalian penasaran nggak sih ada apa aja di dalam kolam renang tersebut? Yuk langsung ikutin saya terus. Kolam renang Ali itu ada di perumahan Alam Layung Indah, jadi disingkat Ali. Nah, kolam renang Ali sendiri itu launching tanggal 11 September 2021. Oh, jadi baru ya, Bu ya? Jalan 2, 3 gitu nanti. Kolam renang Ali memiliki view dengan sudut pemandangan alam yang dapat memanjakan mata. Para pengunjung bisa menikmati fasilitas kolam renang dengan air yang bersih, jernih, dan higienis sambil memandang lepas ke sekeliling untuk penyegaran fisik dan pikiran. Harga tiket dibanderol dengan harga Rp20.000 saat weekday hingga Rp25.000 saat weekend. Cukup terjangkau, bukan? Mengapa mengunjungi kolam renang ini, Pak? Yang pertama di sini dekat ya, dekat semua, dan ininya luas juga, enak di sini, cerah. Nah, apa yang menarik sih Pak dari kolam renang ini? Yang menarik tempatnya nyaman, terus murah juga di sini ya. Terus apa lagi ya? Fasilitasnya juga bagus di sini. Menurut Bapak itu worth it nggak dengan harga 15.000 tuh? Worth it banget. Nah pemirsa, jadi di kolam renang Ali ini terdapat 3 kolam renang dan ada juga waterboom loh. Cocok banget untuk kalian yang ingin berwisata bersama keluarga dan membawa anak-anak. Nah pemirsa, biasanya kan kalau misalnya lagi berenang itu kita sering merasakan haus dan lapar. Nah untuk kalian nggak perlu khawatir karena di kolam renang Ali ini tersedia kantin dengan berbagai macam makanan. Jadi kalian bisa langsung aja nih datang ke kantin ini, nggak perlu jauh-jauh. Di kompleks kolam renang Ali terdapat berbagai fasilitas, antara lain kolam renang dewasa, kolam renang untuk anak-anak, serta ruangan untuk ganti pakaian dan mandi. Di samping itu, terdapat tempat duduk yang dilengkapi payung serta kantin untuk melayani pengunjung yang membutuhkan makanan dan minuman. Fasilitas kamar kecil juga tersedia dan cukup memadai. Nah pemirsa, untuk Anda yang sedang mencari sarana refreshing seputar Sukabumi, kolam renang Ali ada dan memadukan konsep fasilitas olahraga akuatik modern dengan lingkungan alam yang dipenuhi dengan pepohonan yang hijau yang membentuk hutan mini. Dengan konsep tersebut, kolam renang ini dapat dijadikan tujuan rekreasi Anda untuk menghilangkan kepenatan sambil menyalurkan hobi. Nah itu dia pemirsa perjalanan saya kali ini. Saya Celia Tredelia melaporkan dari kolam renang Ali, Desa Cisande, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
pemirsa, informasi berita tadi menjadi terakhir sekaligus penutup pada Klik News pada sore hari ini. Saya Aditya Ramdhani dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa di Klik News berikutnya.